Sekarang kita belajar tentang formatting. Dalam Microsoft Excel, formatting font atau huruf itu bisa kita ubah melalui menu Home. Menu Home, jenis hurufnya, jenis fontnya kita bisa pilih di sini. Terlebih dahulu kita blok atau pilih sel yang akan kita atur fontnya. Pilih di sini, kita ganti sesuai namanya. Masing-masing punya model sendiri-sendiri. Perhatikan, begitu saya pindahkan, jenis hurufnya berubah. Ya, ini. Ya, misalkan seperti ini. Itu untuk jenis huruf. Ukuran huruf itu yang di sini. Ini kebetulan huruf ukurannya 11. Bisa dibesarkan, bisa dipilih, memilih seperti ini. Bisa juga menggunakan toolbar ini untuk mengecilkan, ini untuk membesarkan, diklik, dia akan besar, klik, klik, mengecilkan, klik, klik. Kemudian begitu juga untuk ini posisi huruf tebal atau bold. Kalau dilepaskan, nah dia tidak ada, ini tidak pakai tebal. Kalau di bold, diklik ini dia semakin besar fontnya. Ini untuk melihat yang jelas, saya ganti fontnya menggunakan huruf Arial. Nah ini kalau tidak tebal, ya kelihatan dia lebih kurus. Kalau klik ini lebih gemuk. Ini bold. Sedangkan yang I ini untuk garis miring, italic, huruf miring. Jadi fontnya menjadi miring. Pastikan ini harus diblok. Kalau hanya dua yang kita blok, maka yang hanya dua yang berubah. Yang ini tidak berubah. Sedangkan yang ini, U itu untuk garis bawah, underline. Ya, kalau misalnya ini yang saya mau beri garis bawah, underline. Jadi pada sel D5, dia tebal, miring, dan bergaris bawah. Namanya italic, underline. Ya, ini kalau bergaris bawah, underline. Ini kalau italic, miring, bold, tebal. Itu untuk fontnya. Kalau untuk warna, kita pilih dulu mana yang mau diberi warna. Misalkan ini, pilih yang ini, font color. Ini warna standar. Kita bisa juga memilih warna yang lengkap melalui more color. Jadi klik yang sebelah kanannya ini pilihan warna yang lainnya. Warna fontnya. Nah, sedangkan warna sel, misalkan untuk yang ini, kita berikan di sini fill color. Jadi gambar ember cat ini kita pilih, misalkan, jadi selnya yang berwarna. Kalau kita ingin beberapa sel, blok sel yang akan diberi warna, pilih warna yang kita inginkan. Ya, misalnya seperti itu. Itu untuk format font, kemudian ukurannya, warna, ya. Sedangkan untuk format angka itu kalau diketik formatnya general. Jadi hanya berbentuk tertulis biasa begini. Ya. Kalau kita ketik contohnya ini, nah, bisa diatur kalau ingin menggunakan pakai digit. Jadi 85.000 itu namanya format angkanya. Jadi comma style namanya. Maka klik di sini. Dia akan berubah 85.000,00. Jadi dua angka di belakang koma. Ya, dua angka di belakang koma.
Kalau kita ingin memformat sekaligus, blok seluruhnya. Ini untuk memformat menjadi dengan digit. Nah, di belakang koma ini bisa kita atur apakah 2 digit atau 3 digit atau dihilangkan. Untuk menghilangkan atau mengurangi digitnya, ini namanya decrease desimal. Klik sekali berkurang nolnya 1. Klik sekali maka tanpa digit dia. Tapi kalau ingin menambah digit, klik yang di sebelahnya, increase desimal. Klik sekali bertambah nolnya 1, bertambah nolnya 2, bertambah nolnya 3. Perhatikan koma ini desimal, bukan digit. Jadi ini tetap dibacanya 85.000,00. Jadi supaya aman, sebaiknya digit Indonesia biasanya 2 digit di belakang koma. Selanjutnya tanggal. Tanggal itu yang namanya tanggal formatnya itu ada short date, ada long date, ya. Short date itu adalah format tanggal pendek. Ya. Format tanggal pendek ini ada yang umum ya seperti ini. Date, caranya memilih di sini, di format, kolom format ini, klik di sini, short date. Jadi dia tanggal 2 digit, bulan 2 digit, tahun 4 digit. Ini bisa kita ubah. Misalnya saya ketik di sini tanggal 20, bulan 8, tahun 2022. Ini short digit, tanggal pendek dengan 2 digit tanggal, 2 digit bulan, 4 digit tahun. Ini bisa kita ubah, misalkan tahunnya juga 2 digit. Caranya yaitu dengan mengklik format ini, kemudian more format, custom, kemudian di tipe ini ketik DD, MM, YY. Y-nya 2 kali. Jadi DD ini adalah untuk hari, D, M ini untuk bulan, month, MM, kemudian Y untuk tahun, year. Maka DD, MM, YY. Nanti formatnya tanggal 2 digit, bulan 2 digit, dan tahun 2 digit juga. Setelah itu di OK. Seperti ini. Nah, yang selanjutnya adalah long date, ya, long date. Long date ini adalah tanggal panjang. Tanggal panjang itu misalkan saya tulis 17 Agustus tahun 2022. Untuk tanggal panjang, cara pengaturannya pilih di sini, di format ini. Nama formatnya pilih long date. Kalau muncul seperti ini, berarti kolomnya kurang lebar. Tidak kelihatan kalau dia muncul pagar-pagar begini. Digeser pengaturan kolom, bawa pointer ke kanan, geser ke kanan. Klik dan jangan dilepaskan. Klik mouse kiri, itu namanya drag. Ya. Nah, ini baru kelihatan. Jadi tanggal panjang dengan harinya. Ya. Ada juga long date yang kedua, ya, tanpa hari. Misalkan ini saya tulis 18 bulan 8 tahun 2022. Saya mau mengatur supaya yang muncul hanya 18 Agustus 2022 tanpa hari. Caranya klik number formatnya ini. Nah, ini ada tanda panah ke bawah. Nah, ini muncul tulisan number format. Klik. Kemudian kostum. Di sini di tipenya ini diketik DD-nya 2, M-nya 4 kali.
Jadi DD, MM, MM. Kemudian YY, 4 kali Y. Nggak usah pakai garis miring. Garis miringnya dihapus pakai spasi. Pakai spasi. Ya, dihapus. Jadi DD spasi MM, MM spasi YY. Maka nanti yang akan muncul adalah 18 Agustus 2022 tanpa hari. Ini adalah format angka. Jadi ada untuk short date, long date. Ya. Format berikutnya adalah format mata uang. Jadi angka yang kita tulis bisa diformat dalam bentuk biasa tanpa embel-embel mata uang. Misalnya saya menulis 70.000. 70.000 ini muncul angka biasa. Kalau kita mengubah dalam bentuk digit, gunakan yang mana? Koma. Kalau ingin menghilangkan desimalnya, decrease desimal. Nah, ini bisa juga kita memunculkan mata uangnya, yaitu dengan cara mengklik format currency. Maka akan muncul rupiah. Nah, kalau format currency, mata uang itu mepet dengan angka. Supaya seperti pengetikan biasa, mata uang di kiri, angka di kanan, itu menggunakan format accounting. Perhatikan bedanya. Kalau menggunakan currency, simbol mata uang Rp ini mepet dengan angka. Tapi kalau menggunakan accounting, maka simbol mata uangnya di kiri, angka di kanan. Format lainnya adalah untuk persen. Di sini katakanlah saya menulis 1,75. Kalau dalam keadaan biasa, angka ini adalah 1,75. Tapi kalau ingin ditampilkan dalam bentuk persen, klik lambang persen. Maka dia itu sama dengan 175%. Kalau untuk angka biasa, 1,75. Jadi 1,75 ini sama dengan 175%. Ini pengaturan format untuk mata uang dan persen. Nah, demikian tentang format daripada angka atau data value ini.